Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita lagi berada di kawasan Keraton Ratu Boko, ya. Jadi salah satu tempat wisata yang ada di Yogyakarta ini, kita juga bisa mencoba untuk mengunjungi situs, ya. Ini sebenarnya udah peninggalan purbakala, tapi nanti kita lihat seperti apa. Keraton Batu Boko. Nah, coba kita lihat tadi entrance fee atau biaya masuk ya untuk wisatawan Nusantara ya, itu 40.000 untuk satu orang. Tapi suasana di sini teman-teman, suasana betul-betul mengasihkan di sini. Nampaknya di sana ada juga restonya. Nah, kita coba nanti dapatkan sekedar informasi di Keraton Ratu Boko ini. Nah, kalau jadi dari pusat kota ini kurang lebih sekitar 45 menit lah ya untuk sampai ke lokasi ini. Nah, coba kita lihat dulu. Ini menuju ke candi. Nah, jadi kita memakai jasa pemandu wisata. Biar lebih jelas informasi yang kita dapat di kawasan Keraton Ratu Boko ini. Benar. Dengan Mas apa, Mas? Dengan Mas Yulianto, Bapak. Oke, silakan Mas, kasih kita informasi yang mantap tentang tempat ini, Mas. Oke. Biar nanti semakin banyak orang Medan ataupun orang Sumatera Utara atau orang Sumatera atau semana-mana aja, Mas, Oh gitu. untuk datang ke tempat ini. Silakan, Siap. Mas. Berarti ini kunjungan pertama kali, Bapak? Woi, saya pertama ini, Mas, nampaknya. Oh ya dah. Jadi gambaran dulu. Jadi Iya. tempat ini tuh kurang lebihnya 16 hektar sebenarnya. 16 hektar. Dan nanti untuk ikon sendiri, nanti Ratu Boko itu dari pintu masuk atau second land tadi itu baru Iya. step 200 meter. Iya. Mas, kenapa dipanggil ratunya? Ratu itu kan Ratu Permaisuri, bukan? Bukan, Ratu Boko itu laki-laki. Oh ya? Yep. Oh, Dan mungkin cerita Ratu Boko tidak banyak yang tahu. iya. Tapi kalau saya menyebut salah satu tokoh dalam cerita itu atau anak Ratu Boko, saya yakin walaupun dari Medan pun pernah mendengar. Kalau dengar namanya ya? Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Ya. Ya. Jadi sebenarnya, Ramai legenda itu. Nah, kalau dalam cerita legenda, Iya. di sini tuh tempat tinggalnya atau rumahnya Roro Jonggrang. Oh. Makanya penyebutannya lebih ke keraton. Nah, Ratu Boko itu nanti bapaknya Roro Jonggrang. Maksudnya Ratu Boko itu bapaknya Roro Jonggrang. Laki-laki. Oh. Kenapa laki-laki? Saya luruskan. Iya. Nah, jadi selama ini mungkin banyak yang mengartikan ratu dalam bahasa Indonesia. Iya. Padahal dalam sejarah nanti ratu itu sebenarnya mengambil dari bahasa Jawa. Nah, dalam bahasa Jawa, ratu itu lebih ke penguasa atau pemimpin. Iya. Gender tidak ditentukan. Iya. Nah, jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Penguasa Jawa disebut sebagai ratu. Nah, raja itu nanti bahasa Sanskerta. Nah, makanya nanti kalau dalam sejarah, penguasa tempat ini bernama Maharaja Rakai Pikatan. Maharaja. Betul. Tapi ini lokasinya di atas bukit ya, Mas? Yup, di atas bukit karena sebenarnya nanti kalau dalam sejarah, tapi sebelum saya lanjut cerita, nanti dari sini terlihat ada sebuah candi. Candi Prambanan? Bener. Nah, jadi ini berarti ada kaitan dengan Candi Prambanan ini, Mas? ada. Nek, dalam cerita legenda tadi ya, legendanya dulu. Iya. Nah, Ratu Boko dikalahkan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso terpikat kecantikan Roro Jonggrang, meminta dibangunkan candi Prambanan tadi. Nah, ending dari cerita itu kan Roro Jonggrang diketuk menjadi arca. Arcanya di Prambanan sana. Nah, kalau dalam versi sejarahnya, jadi Maharaja Rakai Pikatan tadi membangun Prambanan untuk ibadah. Makanya candi, bertempat tinggal di sini, makanya lebih ke keraton. Nah, kenapa tadi berada di atas bukit? Nah, dalam sejarah, awal tempat ini dibangun itu bukan sebagai keraton, tapi vihara. Vihara? Jadi ini pengaruh Hindu atau Buddha? Hindu ya? Awalnya Buddha dulu, baru Hindu. Nah, di mana kalau vihara kan bangunan suci. Nah, biasanya ada sebuah kitab Silpa Sastra, bangunan suci itu kasetra, jauh dari hiruk pikuk kehidupan duniawi. Makanya banyak yang memilih berada di atas bukit, di lembah atau di gunung. Tenang lagi nih, Mas. Betul?
Itu sebagai salah satu harapan dari di atas bukit tadi. Ini ada kaitan dengan keraton yang di sini nggak, Mas? Kalau keraton Jogja, Solo, nek hubungan langsung saya artikan tidak, tapi dalam sebuah perjalanan sejarah ada. Ini peninggalan Mataram kuno, Hindu dan Buddha, ditinggalkan ke timur, runtuh, muncullah Mataram Islam, nanti Solo dan Jogja. Jadi sebuah perjalanan sejarah. Itu sudah terlihat sebagai pintu gerbang masuk ke keratonnya. Nah, nanti bangunan candi dan keraton juga akan berbeda. Candi itu lebih ke batu, naik keraton sendiri sebagian besar lebih ke kayu. Kita sudah sampai di situs pertama di Keraton Ratu Boko, dan ini sebagai pintu gerbang. Gapura sebenarnya. Selain fungsi dari pintu gerbang tadi, kalau di era sekarang ini sebagai ikonnya. Ratu Boko itu di Gapura ini. Nah, nanti nampaknya ada 2 pintu tuh, Mas, kiri dan kanan sama di tengah. Kalau ada artinya? Kalau makna lebih detailnya sebenarnya ya bisa dikatakan tidak begitu ada yang bisa memahami, tapi ini sebagai pintu gerbang utama dari luar keraton ke keraton, kan gitu. Nah, di sini abad keberapa kira-kira ini, Mas? Jatuhnya nanti abad 8, karena kalau dalam prasasti di 856 Masehi. Nah, ini sebagai pintu gerbang masuk ke keraton, sebuah simbol kejayaan Hindu dan Buddha. Mau foto dulu nggak Pak di sini? Boleh nanti aja. Boleh, yuk kita jalan kalau begitu. Iya. Nah, wow, cantik Mas tempat ini, Mas. Terima kasih. Dengan bahasa situs pertama, nanti di sini ada sekitar 8 situs. Oke. Ya. Ini sama gapuranya juga. Gapura pertama dan kedua. Dulu ini tertutup juga seperti kanan dan kirinya. Ada juga tutupnya ya? Ada. Runtuhnya itu sebuah bencana di tahun 1006. Nah, wow, ini luas ini, Mas. Yup. Ini nanti sebagai alun-alun, tanah lapang. Wow. Atau tempat berkumpulnya rakyat masyarakat waktu itu. Ini salah satu tempat terindah yang pernah kulihat loh, Mas. Terima kasih, terima kasih. Nah, Masnya sedap nih suasananya. Terima kasih. Di sebelah kiri kita itu ada sebuah situs. Jadi itu namanya penyebutannya Candi Pembakaran. Candi Pembakaran. Yep. Berarti kalau pembakaran identik kepada Hindu ya, Mas? Benar. Nanti juga pembakaran di sini bukan untuk mayat, nanti lebih ke kayu. Simbol. Untuk sebagai simbol membakar mayat? Bukan. Jadi lebih sebagai simbol memuja dewa api atau dewa Agni. Nah, makanya nanti di atas candi pembakaran ada sebuah lubang sebagai tempat pembakaran kayu, namanya perigi. Nah, nanti api penyeimbang air atau bangunan suci tadi ada tirta air. Makanya di sebelahnya atau di sebelah kiri kita itu ada sebuah kolam. Wow. Nah, kolam itu nanti sebagai penampung air hujan. Wah, udah diatur semua ya, Mas? Yup. Jadi nggak banjir dia ya? Bener. Selain ada juga ikan di sana, Mas? Kalau ikan ada, tapi ikan ini bisa diartikan bukan di era keraton, tapi saat tempat ini ada sebuah pemukiman. Sempat ada pemukiman di sini, masyarakat. Nah, ini dulu sebenarnya pas waktu diketemukan tidak di depan kita atau di sini. Dulu ini dasar kolam. Nah, dasar kolam, betul? Di dasar kolam tadi ada tim zuker namanya. Tim zuker tadi mencari batu, mengumpulkan batu. Nah, dikumpulkan ke titik depan kita ini. Nanti ada tim steller. Nah, tim steller itu mensusun coba batu. Nah, diketemukan bentuk pagar. Jadi bisa diartikan ini sebagai pagar yang berada di sekeliling kolam tadi. Wow. Bagus sekali informasinya ya. Terima kasih. Di sini ada penyebutan pondasi berumpak. Nah, umpak sendiri mungkin kalau ingin mendekat, saya lompat ke situ nggak apa-apa. Jadi gini, ini saya lompat ke sini. Ini pondasi kotak, ini lantai, ini umpak. Jadi tidak sekilas umpak itu ada kayak semacam lingkaran. Lantai lagi, umpak lagi. Nah, umpak ini dalam bangunan konsep Jawa itu sebagai tempat tiang, pilar, soko. Nah, umpak-umpak inilah yang memastikan dulu ada bangunannya, tapi lebih ke kayu. Nah, jadi sebenarnya konsep... Maksudnya ini dulu bangunan? Ada bangunan. Ada bangunan? Bener. Nah, sekarang dia udah jadi diratakan lah? Diratakan, ini bukan diratakan, tapi bangunan ini runtuh
atau lapuk karena usia, karena kan bangunannya kayu, Pak. Iya, Nah, jadi artinya disusun lah ini. betul. Atau restorasi, Ya. jadi harusnya ini nanti full dengan adanya batu sebagai lantai. Oke. Nah, itulah yang Sangat menjadikan menarik sekali ini. Iya. tempat ini sebagai tempat tinggal, tempat hunian, bangunannya lebih ke kayu. Nek candi itu lebih ke batu. Jenis kayunya apa, Mas? Sayangnya sampai sekarang tidak ada informasi itu karena memang bekas kayunya sudah tidak ada sama sekali. Oh, nggak ada ditemukan ya? Nggak ada. Bukan kayu jati gitu, Mas? Karena kan di Jawa ini banyak sekali kayu jati. Yap, Belum tahu juga ya? belum tahu, tapi mungkin bisa juga merujuk itulah. Karena emang bangunan itu kan kuat kayunya. Wah, ini luas sekali nih, Mas. Iya. Banyak lagi sampai ke sana nih. Sampai di kiri kita. Nah, itu ada penyebutannya pendopo. Wah. Nek depan kita, ini namanya paseban. Paseban. Ruang tunggu. Oh, ruang tunggu. Benar. Nah, jadi kenapa ada ruang tunggu di sini? Secara konsep tadi beragama Hindu mengenal kasta dan derajat. Nah, jadi kan orang kasta derajat tertentu bila mana ketemu sama raja, itu diperkenankan ke tempat tiga raja, penyebutannya pendopo. Oh, raja di pendopo. Jadi yang nunggu di sini. Menunggu untuk mendapat izin bisa Bertemu masuk dengan ke pendopo. Ketemu raja di sana. Nah, simpelnya seperti itulah. Ya. Nah, nanti di Paseban ini batunya tersusun rapi ya, Mas? tersusun rapi, tapi ini hasil restorasi. Tapi saya juga yakin yang namanya restorasi itu kan mengembalikan ke bentuk aslinya, Pak. Batunya ini masih original atau apa? Ada yang original, ada yang udah di ini tidak. Nanti untuk memastikan mungkin mendekat ke sini. Ya. Nah, bisa dilihat ya? Bisa. Nah, jadi bila mana nanti berkunjung ke keraton candi daerah Mataram kuno, menemukan batu kok dikasih paku timah. Oh, ada. Nah, ini sebagai penanda batu baru. Kalau yang tidak ada seperti ini, ini berarti batu asli original daerah situs itu dibangun. Jadi itu kalau pakunya untuk apa? Untuk penanda. Penanda saja, Pak. Oh, penanda ya. Oh, tapi mirip betul ya. Ya, karena mirip ini disesuaikan, Pak. Kalau batu andesit ya batu ahli andesit. Lah ya, harus tenaga ahli ya. Betul. Nah, itulah pendoponya. Mau ke pendopo? Boleh. Ini apa nih, Mas? Ini gapura dan sebenarnya ini juga masih proses restorasi. Dulu ini salah satu kadang bertanya ini ada kodifikasi. Jadi kodifikasi ini sebagai salah satu cara teknik pas waktu susun coba tadi mendapatkan bentuk restorasi ke tempat aslinya untuk mempermudah. Dan nanti hanya yang bisa dibaca setidaknya para styler tadi. Wow, ini harus tenaga ahli betul ini, Mas. Harus ahli sejarah betul ini kan? Yap, bisa diartikan seperti itu. Tapi kondisi kita semoga nggak kehujanan. Ya. Ini apa ya, pendoponya di sana? Betul. Mau ke sana nggak kira-kira? Paling utamanya pendopo. Bisa diartikan bangunan inti, bener. Oh, inti. Oke, kita usahakan, Mas. Ya, hati-hati. Tapi ini udah hujan ya, Pak? Banyak hujan ini udah hujan nih. Kan namanya pendopo, nanti bisa diartikan di sana, ya? Bangunan keraton di sana. Ya. Tapi cuaca hujan, ya mohon maaf. Jadi kita nggak bisa sampai ke pendopo. Betul. Nanti next suatu saat deh, kan itu. Oke. Oke, kita kembali lagi ya. Kita dari pendopo kembali lagi ke pintu gate karena memang cuaca hujan deras. Ya. Nah, ini bisa diartikan bukan sebuah kekecewaan, tapi sebuah undangan. Biar datang kembali. Betul. Agendakan ke sini, masih ditunggu lagi untuk melihat situs-situs yang di depannya. Mungkin suatu saat bisa bertemu dengan saya, Mas Julianto, atau mungkin nanti ada guide yang ada disediakan di Keraton Ratu Boko. Terima kasih. Oke, suan.